Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita diberikan tubuh yang sehat ya, sehingga kita pagi ini boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan boleh pertemukan setiap kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan pimpin sertai mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus juga tolong setiap kami untuk kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Kasih Tuhan Yesus seperti sungai yang mengalir di dalam hidup kita, ya, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Tuhan Yesus akan menyertai setiap kita dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik, dalam beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya, yang mengingatkan setiap kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa ya. Tuhan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib karena Tuhan Yesus adalah anak Allah ya. Nah, hari ini pun kita juga akan mendengarkan cerita tentang perbuatan ajaib yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mengajak setiap kita untuk kita boleh memuji Tuhan kembali dengan pujian, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan.
Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap doa yang baik. Tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong juga buka hati dan buka telinga setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah ya? Nah, sekarang semuanya duduk yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita di dalam firman Tuhan ya. Diambil di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43 ya. Yang menceritakan bahwa Yesus membangkitkan anak perempuan Bapak Yairus. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan? Kita dengarkan sama-sama ya. Ada seorang bapak yang bernama Yairus. Bapak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Pada suatu hari, bapak dan ibu Yairus sedang sedih adik-adik karena anak perempuannya yang berumur 12 tahun sedang sakit. Bapak Yairus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kotanya. Lalu berlarilah Bapak Yairus untuk mencari Tuhan Yesus. Bapak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya. Tuhan Yesus peduli kepada Bapak Yairus dan keluarganya. Karena itu, Tuhan Yesus mulai berjalan menuju rumah Bapak Yairus. Di dalam perjalanan, banyak orang yang berdesak-desakan. Ada seorang perempuan yang sudah lama sakit mendekati Tuhan Yesus dan memegang jubahnya. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Yesus berbicara kepada perempuan itu dan menyembuhkan perempuan itu dari sakitnya. Sementara Yesus berbicara dengan perempuan itu, datanglah beberapa orang dari rumah Bapak Yairus dan mengatakan bahwa anak perempuan Bapak Yairus sudah meninggal. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. "Jangan takut, percaya saja," kata Tuhan Yesus kepada Bapak Yairus. Ketika tiba di rumah Bapak Yairus, banyak orang yang menangis adik-adik dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, setelah menyuruh semua orang itu keluar, maka masuklah Yesus bersama Bapak Ibu Yairus dan ketiga orang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke dalam kamar tempat anak itu dibaringkan. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan tiba-tiba anak itu bangun adik-adik dan dia menjadi hidup kembali. Dia mulai berjalan dan Bapak Yairus dan istrinya sangat senang sekali melihat anak perempuannya hidup dan sehat kembali. Bapak Yairus telah datang kepada Yesus dan meminta pertolongan. Dan Tuhan Yesus telah menolongnya dengan cara yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Yesus membuat anak Bapak Yairus hidup kembali. Hanya Yesus yang berkuasa untuk melakukan perbuatan yang ajaib, karena Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Adik-adik, hari ini kita telah belajar ya bahwa kuasa Tuhan Yesus
dapat membuat orang yang mati hidup kembali. Saat ini Tuhan Yesus berada bersama Bapanya yang ada di surga. Tapi suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Untuk ayat hafalan hari ini ada di dalam Lukas 7 ayat 16b. Begini bunyi firman Tuhan ya. Orang-orang berkata, Allah telah melawat umatnya. Kakak ulang ya. Lukas 7 ayat 16b. Orang-orang berkata, Allah telah melawat umatnya. Dan untuk aktivitas hari ini adalah aktivitas pelajaran yang 11. Adik-adik bisa kerjakan ya di rumah, dan jangan lupa difoto dan dikirimkan kembali. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini yaitu aktivitas pelajaran 11, kita akan membuat puzzle ya adik-adik ya. Adik-adik boleh ambil aktivitasnya berupa gambar Tuhan Yesus beserta Bapak dan Ibu Yairus dan juga seorang anak perempuan. Di balik gambar tersebut, adik-adik boleh potong sesuai garis yang ada. Setelah selesai dipotong, adik-adik boleh tempel kembali di kertas HVS ya. Disusun lagi gambarnya seperti gambar yang semula. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga sudah belajar akan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kita berdoa bersama ya. Semuanya sikap doa yang baik, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan berkati juga Papa dan Mama yang senantiasa menjaga dan merawat setiap kami. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menyerahkan kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan peliharakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Dadah.